Alam arham itu alam apa? Alam kandungan ibu. Semua manusia hidup di kandungan ibu. Jelas? Alam arham adalah alam dalam kandungan ibu hingga dilahirkan ke dunia ini. Ada di antara manusia yang sampai dewasa dan ada pula yang mencapai umur tua dan bahkan ada yang mencapai usia lanjut dan bahkan ada yang sampai pikun, nyanyuk. Itu tergantung kepada kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu rahasia ya. Ada yang mati masih dalam buayan, ya kan? Ada meninggal dunia masih kanak-kanak, dan ada meninggal masih remaja, dan ada meninggal yang umur sekian tahun, dan bahkan ada yang usia lanjut. Ya, bukan lanjut saja, bahkan ada yang pikun ataupun nyanyuk. Jelas? Proses kejadian manusia itu termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Mu'minun ayat ke-12 hingga ayat ke-16. Panjang itu, Pak. Ya, coba oleh karena ini belajar saya rasa penting dibaca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Thumma ja'alnahu min qararin makin. Dan demi sungguh kami menciptakan manusia min sulalatin min tin. Ini jelas ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia min sulalatin min tin, daripada tanah ya. Tsumma ja'alnahu min qararin makin. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnal mudghata 'idhama fa kasawnal 'idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Coba renungkan maknanya. Ayat ke-12 hingga ayat ke-16 dari surah Al-Mu'minun. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia daripada saripati berasal daripada tanah. Betul tak? Yang kita makan hari-hari makan apa? Makan hasil tanah. Enggak Ustaz, kita makan epok-epok. Epok-epok itu daripada apa? Daripada kentang, daripada kari, daripada beras, tepung, gandum. Itu ditanam di mana? Di tanah juga. Betul? Kita apa saja yang kita makan? Ah nih, apa nih? Mulut tuh tempatnya. Itu semua daripada tanah, diproses nanti. Ya, itu semuanya daripada saripati tanah. Kemudian kami jadikan saripati tanah itu air sperma, ya, air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, bracket rahim. Jadi air sperma ini, air mani ini disimpan dalam rahim yang amat kokoh. Itu laki-laki atau perempuan? Pak, perempuan Pak. Walaupun ada orang bernama Cik Rahim, itu tak ada rahim. Ya kan? Perempuan ini jelas
Dalam tempat yang kokoh itu rahim perempuan. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami ciptakan bungkus, ya. Kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Nah, itu. Maka Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta. Kemudian sudah itu, sesungguhnya kamu semua benar-benar akan mati. Kemudian sesungguhnya kamu semuanya akan dibangkitkan dari alam kuburmu pada hari kiamat nanti. Coba bayangkan, ini sudah diterangkan awal-awal, ya Pak ya. Saudara-saudara sekalian, jadi jelaskan, manusia berasal daripada Adam. Ada seorang yang bernama Darwin. Darwin itu ahli saintis biologi. Pernah ingat tak? Dia berpendapat, dia mengatakan bahwa manusia itu berasal daripada monyet. Ada tak? Konon dia pandai, tapi tak benar. Ya, dia bilang manusia bukan daripada Nabi Adam, daripada monyet. Bapak tahu monyet gak? Monkey kan macam manusia tuh. Wah, ada tangan, dia makan, dia merebut. Dia kata Darwin itu orang saintis. Dia menggunakan akalnya. Akal ini Pak tidak dijamin kebenarannya, ya kan? Banyak orang pandai tapi tak benar, betul tak? Jadi kita perlu keimanan, perlu membaca kitab Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya manusia itu daripada apa sih? Nah, saudara-saudara sekalian, inilah diantaranya yang diterangkan di dalam Al-Quran supaya manusia itu mengetahui daripada apa asalnya, yakni daripada Nabi Adam dan Siti Hawa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu daripada sari-pari tanah, berasal daripada tanah. Semua yang dimakan oleh manusia itu hasil tanah. Betul atau tidak? Kejadian manusia di dalam kandungan ibunya telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim daripada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, jelas sekali, sesungguhnya setiap kamu dikumpulkan kejadiannya di dalam kandungan ibu berupa setetes air mani selama 40 hari. Air mani ini yang berada dalam rahim ibu selama 40 hari, lalu menjadi darah yang beku selama 40 hari. Setelah air mani itu yang bercampur antara laki dan perempuan, kemudian 40 hari menjadi darah beku. Kemudian menjadi segumpal daging juga 40 hari. Setelah darah beku 40 hari lagi menjadi apa? Menjadi segumpal daging. Lalu Allah mengutus malaikat dan meniup roh kepadanya. Ya, malaikat yang Allah perintahkan supaya roh ditiupkan. Maka ibu-ibu, ya, bapak-bapak juga dalam keadaan seorang itu mula nak hamil, ya, itu harus jaga baik-baik, banyak-banyak beribadat, ya, dan jangan berkata-kata yang tidak baik, jangan bertindak sesuatu yang dilarang, ya.
Jangan suka menghina makhluk Allah. Jangankan manusia, menghina binatang pun tak boleh. Tak boleh menyakiti kucing, tak boleh menyakiti anjing. Jangan menghina orang yang orang itu mungkin tak handsome, tak cantik. Jangan. Allah Ta'ala mempunyai sifat al-musawwir. Dia yang membentuk, ya, dia yang membentuk. Ada orang itu suka tendang-tendang kucing waktu hamil. Setelah lahir anaknya sudah cacat, keluar bengkak di sini. Ya, hati-hati waktu orang itu hamil. Maka waktu hamil itu banyak-banyak baca Al-Quran, banyak zikrullah. Boleh kita pergi belajar agama, lagi bagus. Maka baby itu semakin membesar, dia boleh mendengarkan juga. Dan jangan makan sesuatu yang sumbernya daripada sumber yang haram, bahaya. Makan yang halal-halal, Pak. Jangan suka menghina orang, Bu. Ya, Bu, ya. Ya, jadi bapak-bapak punya tanggung jawab untuk memastikan memberikan nafkah kepada istrinya, ya. Jangan daripada sumber yang haram. Makanan yang haram kita tinggalkan. Bahkan kalau boleh elakkan daripada yang syubhat, yang tak jelas haram dan halalnya. Betul? Ada tak doa dalam ini? Tak silap saya ada. Dalam kitab Ziyarah Madinah tak silap saya ada doa yang mana doa itu dibaca oleh orang yang sedang hamil. Insya Allah mudah-mudahan jemaah faham, ya, bahwa Allah sedang memproses kejadian anaknya dalam perut itu supaya menjaga ucapan, tingkah laku dan sebagainya, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan panca indera. Anak itu nanti setelah dilahirkan, ya, sebelum dilahirkan itu diciptakan panca indera, membentuk rupa sesuai dengan kehendak siapa? Kehendak Allah, bukan kehendak emak bapak. Kata suaminya, bapaknya lah kata, saya mau anak laki-laki. Kata istrinya, bang, betul, saya pun anak laki-laki, tapi setelah dilahirkan cek dokter saja masih janin, dah diketahui perempuan pula. Habis nak dijek, boleh dijek tak? Tak boleh. Saya Allah Ta'ala yang membentuk kelamin itu, bukan mak bapak, ya kan? Ada sebagian orang saya nak anak laki-laki, yang ini pula nak perempuan, asalkan selamat, Pak. Tak kira laki-laki atau perempuan, asalkan menjadi anak yang anfa'hum linnas, yang bermanfaat di tengah-tengah keluarga, masyarakat dan negara kita dan agama kita, insyaallah, ya. Itu penting. Walaupun laki-laki tapi laki-laki yang tak solehah, lagi bagus perempuan yang solehah. Betul tak? Jadi Allah Ta'ala ya banyak-banyak berzikir, banyak baca Quran, banyak baca Al-Asmaul Husna. Boleh pilih di situ ada doanya. Insyaallah dalam buku Ziyarah Madinah itu ada doa bagi orang yang sedang hamil, dia akan mempengaruhi kepada anaknya, dibentukkan dengan rupa yang bagus, ya, dan fasih membaca Al-Quran. Demikian saja, moga-moga ada manfaatnya. Amin.